sering dibilang mangkrak dari tahun kemarin 2025 maupun 2026 itu hoak itu Ibu. Tapi saya yang bekerja di sini itu tidak mangkrak karena kita tahu sendiri kita bekerja di sini apalagi di bagian produksi kita terus berbudidaya dan kita terus mengalami peningkatan di produksi tersebut. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Faiz Alvaris Nur Aziz. Saya dulu bersekolah di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Saya lulus tahun 2022. Nah, setelah saya lulus itu kebetulan ada lowongan di BUPK ini tahun 2022 di akhir tahun. Nah, karena saya background dari budidaya, kemudian di sini ada tambak modeling BUPK ini, pertama itu saya dengar, saya langsung tertarik gitu Bu, tertarik untuk masuk ke budidaya ini. Nah, sebelum saya masuk ke sini itu saya kerja freelance Ibu, bantu-bantu orang tua itu berdagang sambil mencari pekerjaan yang cocok di bidang budidaya tersebut. Ya, saya bekerja di sini tertarik karena yang pertama yaitu memiliki penghasilan tetap. Dan juga kan dekat dari rumah, yaitu di Kebumen juga. Saya kan asli Kebumen sini. Saya bekerja di BUPK ini di bagian produksi, yaitu saya menjadi teknisi budidaya. Alhamdulillah untuk tren produksi di BUPK ini di 2023 sampai sekarang itu alhamdulillah terus meningkat. Dan sampai sekarang ini kita terus ada peningkatan dari produksinya. Untuk mempertahankan ataupun meningkatkan produktivitas itu kita pertama yaitu menjaga dari persiapan, tentunya persiapan yang matang, persiapan kolam maupun persiapan media. Kemudian kita ada pemilihan benur. Nah, di pemilihan benur kita pasti harus tahu betul ada benur fast grow, ada juga benur yang balance. Nah, kita harus tahu kita mau pakai yang mana dan kita sudah menyiapkan target. Karena perbedaan antara benur fast grow dan balance itu tentunya berbeda dari segi pertumbuhan dan lainnya. Kemudian untuk mempertahankan atau menjaga produktivitas yaitu kita tentunya di dalam tebar kita harus memperhatikan cara penebaran yang baik, cara penebaran yang sesuai sehingga tidak ada kematian dalam benur, dalam tebar benur tersebut. Kemudian dalam menjaga budidaya tentunya dalam budidaya kita tahu sendiri terus menjaga kualitas air supaya tetap stabil maupun di cuaca yang tidak menentu. Kita tetap melakukan pergantian air, kita memberi pakan yang sesuai dengan standar maupun sesuai dengan takaran, tidak berlebihan ataupun kekurangan sehingga kita bisa mendapatkan target produktivitas dan pertumbuhan yang tepat. Selain kita sudah melakukan menjaga proses budidaya kualitas air, tentunya kita tidak lupa menjaga sisa air atau limbah terkait dengan budidaya tersebut. Kita yang pertama itu bisa melakukan sedimentasi di IPAL, kemudian kita dialurkan di IPAL utama, berbagai penyaringan ada rumput laut dan biota lainnya tersebut, sehingga IPAL atau air limbah yang kita hasilkan di BUPK ini tentunya sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan CPIB. Ya, tentunya saya kan dari background budidaya perikanan, tentunya di budidaya saya tertarik di udang, apalagi kan kita tahu sendiri di udang ini harganya selain mahal maupun ya, dari segi lain tantangan juga banyak Bu, tapi saya optimis, saya berambisi, saya bakal bisa menjadi pembudidaya udang.